Shalom Bapak Ibu semua. Tidak sedikit orang bertanya kepada saya untuk melihat respon saya dengan berkata, Pak Jul, bagaimana sikap Bapak terhadap para apologet Kristen yang ada di Indonesia? Yang saat ini pada umumnya tidak begitu akur, ya kesannya saling menyerang, mengatakan yang satu begini, yang satu begini. Yang harusnya para apologet Kristen di Indonesia harus kompak. Ini malah yang ini bilang yang gini kepada yang si ini. Yang ini juga rasanya tidak terima dan langsung begini. Nah, bagaimana respon Anda Pak Jul? Teman-teman bertanya kepada saya seperti itu Bapak Ibu. Dan saya menarik kepada diri saya sendiri Bapak Ibu. Yang pertama adalah kembali kepada motif seseorang, motif dari para apologet atau konten kreator yang YouTuber. Kalau memang motivasinya adalah untuk mendapatkan uang, atau dengan kata lain penghasilan adalah memang dari konten kreator, dengan adanya suatu konten yang menguras perhatian banyak viewers pindah ke channel yang lain, ya mungkin akan berdampak pada penghasilan konten kreator itu. Nah, kalau memang motivasinya adalah uang, wajar. Mungkin dari sisi penghasilannya sudah kurang, itu akan mempengaruhi dan mungkin juga terbawa kepada emosi Bapak Ibu. Namun, sangat disayangkan karena konten kreator para apologet harusnya menganggap bahwa YouTube channel adalah sebagai media pelayanan, bukan sebagai media penghasil uang. Nah, itu ke pribadi saya. Nah, saya pribadi sampai sekarang belum menerima penghasilan dari Google AdSense. Dan puji Tuhan, karena memang dari awal motivasi saya membuat YouTube channel ini bukan untuk mendapatkan uang, apalagi dengan sekarang istilahnya cari beras di YouTube. Mohon maaf, saya tidak mau cari uang di YouTube. Walaupun ada hasilnya, seperti yang sudah saya ungkapkan di dalam video sebelumnya, hasil dari YouTube channel ini akan dipakai buat pelayanan, mendukung pelayanan di Yayasan Dwi Pranata Atmaja. Dan puji Tuhan, dan saya berdoa, insya Allah, itu bisa berkelanjutan terus, dan Tuhan ditinggikan untuk Indonesia. Nah, kenapa harus iri dengan konten kreator orang lain, atau channel orang lain yang mungkin lebih banyak viewersnya? Saya pribadi menganggap bahwa masing-masing orang punya kapasitas, masing-masing orang punya kelebihan. Nah, kalau misalnya satu channel itu viewersnya banyak, meledak, dan luar biasa viewersnya, ya puji Tuhan. Kalau memang begitu. Nah, kenapa saya harus iri? Saya tidak perlu iri. Saya tidak perlu merasa kenapa ada menyaingi saya. Sebagai contoh, setidaknya ada 10 channel yang beberapa video itu sampai 400.000 viewersnya, sementara video yang saya upload hanya sekitar 90.000 Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan, lebih dari 4 kali lipat yang menonton video beliau. Nah, apakah saya iri langsung merasa bahwa, loh, dia manfaatin video saya? Enggak. Karena memang motivasinya dari awal, saya rindu bahwa video ataupun konten yang ada di dalam YouTube channel ini memberkati. Yang penting, beliau atau teman-teman yang mengadopsi atau mengambil, memakai video ini, mencantumkan nama channel kita, mencantumkan nama saya. Itu saja Bapak Ibu. Jadi, kalaupun video ini dimanfaatkan untuk kepentingan kerajaan Allah, why not? Kalaupun video dalam channel ini dipakai untuk kepentingan dan penyebaran, nama Kristus dimuliakan dan mengajar banyak orang, kenapa tidak? Saya tidak menganggap bahwa ini adalah milik saya pribadi. Karena apa? Kita sama-sama mau melayani Tuhan melalui media ini. Dan Tuhanlah yang ditinggikan. Begitu tanggapan saya Pak, Bu. Jadi, kalaupun misalnya, bagi saya pribadi, kalaupun ada orang yang memanfaatkan video saya, entah pun itu untuk kepentingan pribadinya supaya dapat uang lah, dapat inilah, it's okay. Never mind. Karena bagi saya yang penting adalah Kristus ditinggikan dan video ini bisa benar-benar menjadi berkat dan mengajari banyak orang. Nah, kalau saya iri, mungkin melihat orang lebih sukses dari saya. Nah, menjadi pertanyaan besar. Apakah mungkin saya dikatakan sebagai seorang Kristen yang dewasa?
kalau saya iri melihat kesuksesan orang lain. Saya tidak akan dikatakan sebagai seorang Kristen yang dewasa kalau saya iri melihat pelayanan orang lain lebih baik dari saya. Saya hanya belajar dari Yohanes Pembaptis bahwa biarlah dia, Kristus, yang menjadi lebih besar dan aku yang semakin lebih kecil. Biar Kristus yang semakin dibesarkan, aku yang semakin kecil. Saya lebih baik berkata seperti itu Bapak Ibu, bila dibandingkan dengan kenapa dia menyaingi saya, kenapa dia lebih baik dari saya. Saya menganggap bahwa masing-masing kita punya talenta, masing-masing kita punya kapasitas, masing-masing kita punya sesuatu yang kita pertanggungjawabkan kelak. Orang yang menerima 2 talenta tidak akan iri dengan orang yang menerima 5 talenta. Bagi saya pribadi, karena sama-sama kita adalah hamba, doulos dalam bahasa Yunaninya. Kurang cocok sebenarnya kalau mengatakan hamba, lebih tepatnya adalah budak. Kita adalah budaknya Tuhan. Jadi yang mau disenangkan adalah Tuhan, bukan diri kita. Jadi ya saya berharap sebenarnya para apologet Kristen di Indonesia khususnya ya bisa bersatu, bisa saling menghargai. Ya mungkin melalui video ini Bapak Ibu itu bisa diingatkan kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang dari apologet supaya mereka lebih menahan diri atau dengan kata lain semakin dewasa. Kalaupun pelayanan orang lain viewersnya jauh lebih hebat, lebih banyak dari kita, subscribernya jauh lebih banyak dari kita, dengan segala strategi mereka, ya saya anggap bahwa itu adalah suatu kekayaan mereka, itu adalah suatu hikmat yang diberikan kepada mereka. Terlepaslah mau strategi apa yang mereka gunakan. Masalah nanti bagaimana, itu adalah masing-masing kita akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan apa yang sudah kita gunakan untuk kemuliaan namanya. Karena memang hidup ini adalah untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, kalaupun membuat konten-konten yang kontroversial supaya banyak ditonton orang, ya terlepaslah semuanya. Nah, saya pribadi malah tidak bisa seperti itu. Karena seperti nama dari channel ini adalah tidak biasa. Saya tidak membiasakan apa yang dibuat orang. Tidak membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Jadi Bapak Ibu, ya harapan kita sebenarnya, biarlah dengan ini semua kita bisa belajar ya. Saya tidak merasa bahwa saya harus iri dengan channel orang lain. Saya tidak perlu harus merasa tersaingi dengan channel orang lain. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya. Yang nonton video saya viewersnya 91.000, sementara video saya dipakai dan ditonton orang 400.000 lebih. Nah, saya menganggap bahwa ya, kalau memang video yang dibuat ini bisa memberkati banyak orang, kenapa tidak? Karena bagi saya ini adalah sebuah pelayanan, bukan sebagai ajang untuk mencari beras. Nah, kalaupun ada konten kreator yang mendapatkan penghasilan dari YouTube channel, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi bagi saya bukan itu poin utamanya. Karena kehadiran channel tidak biasa ini adalah untuk memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu, ya saya berharap para viewers yang ada di channel ini untuk tetap juga jaga hati dan mengingatkan para sahabat kita, para apologet, untuk tetap menjaga damai sejahtera. Ya, saya mengakui bahwa saudara-saudara kita dari apologet sudah lebih dahulu Kristen dari saya. Dan bagaimanapun pasti mereka sudah lebih matang, seharusnya. Tapi ya mungkin tidak seperti ekspektasi kita, tidak seperti ekspektasi para murtadin. Harusnya mereka jauh lebih menunjukkan identitas mereka sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu membawa damai, menjadi pengikut Kristus. Tapi ya mungkin tidak semua seperti itu. Nah, kembali lagi, coba tantang, sudah baca Kejadian sampai Wahyu, sampai minimal 7 kali atau belum? Kalau belum, ya saya sarankan, saya harapkan kita semua, ini tidak hanya berlaku bagi teman-teman kita yang para apologet, tetapi juga bagi kita semua. Yuk, tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang, tunjukkan bahwa kita adalah garam dunia, dan tunjukkanlah bahwa kita adalah saksinya Kristus, bukan pembelanya Kristus. Kenapa? Kristus tidak memanggil kita untuk membela dia, Kristus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Akan lebih baik kalau kita bersatu, seperti doa Tuhan Yesus, supaya kita tetap satu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan biarlah ini menjadi berkat. Dan Tuhanlah yang ditinggikan atas pelayanan kita. Dan tetap support, dan kalaupun Bapak Ibu merasa terberkati dengan channel ini, dan biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati.